Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawatu minal jannati manzilah. Hadis yang akan kita bahas ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini hadisnya berarti muttafaqun alaih gitu ya. Bercerita tentang Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Khidir. Apa penyebab Nabi Musa sehingga ketemu dengan Nabi Khidir itu sebabnya apa? Dan bagaimana perjalanan dari pertemuan itu. Anna Musa qama khatiban fi Bani Israel. Nabi Musa sedang ada pengajian di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah Bani Israel. Fasu'ila, lalu Nabi Musa ditanya, ayun nasi a'lam, siapakah manusia yang paling pintar? Kata Nabi Musa, faqala ana, saya yang paling pintar di dunia ini. Fa'ataballahu alaih, lalu Nabi Musa ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, idlam yarid al-ilmu ilaihi, karena ada ilmu yang belum sampai kepada Nabi Musa. Faqala lahu balali abdun bimajma'il bahraini huwa a'lamu minka. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya punya seorang hamba, keberadaannya ada di pertemuan dua laut dan dia lebih jenius, dia lebih pintar daripada kamu. Qala, lalu Nabi Musa bertanya, ay Rabb wa man li bihi, wahai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya agar saya bisa ketemu dengan orang itu? Qala ta'khudhu hutan, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu bisa ketemu dengan orang ini, caranya kamu ambil ikan. Fataj'aluhu fi maktalin, lalu ikan itu dimasukkan ke dalam kotak. Haitsuma faqattal huta fahuwa thamma, di tempat mana, di titik mana kamu kehilangan ikan itu, maka hambaku yang pintar, hambaku yang cerdas, hambaku yang jenius itu disitulah tempatnya. Fa'akhadha hutan faja'alahu fi maktalin, lalu Nabi Musa ngambil ikan, dimasukkan ke dalam kotak. Tsumman talaqa huwa wa fatahu Yusha ibn Nun, lalu Nabi Musa berjalan mencari orang yang pintar ini, didampingi sama satu muridnya, seorang anak muda yang bernama Yusha ibn Nun. Hatta ataya sakhrah wada'a ru'usahuma, lalu ada batu yang sangat besar, keduanya menyenderkan kepala di batu yang besar itu. Lelah, perjalanan ini panjang, lelah, kecapean, ya, menyandarkan kepala di batu yang besar. Faraqada Musa wattarabal hutu fakharaja. Nah, ketika Nabi Musa menyenderkan kepalanya, lalu ketiduran Nabi Musanya. Dan ketika Nabi Musa ketiduran, ikannya keluar. Fasaqata fil bahri fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Ketika ikan itu keluar masuk ke dalam lautan, lalu dia lari, berenang di dalam lautan itu. Fa amsakallahu 'anil huti jariyatal ma wa sara mithlu taq faqala hadza mithlu taq fantalaqa yamshiyani baqiyati lailatihima wa yaumihima. Nah, setelah Nabi Musa itu terbangun, Nabi Musa dan muridnya ini kembali berjalan sampai satu hari satu malam. Hatta idza kana minal ghad, nah setelah berjalan besoknya qala li fatahu, Nabi Musa kemudian mengatakan kepada muridnya itu, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ayo kita makan dulu, saya udah terlalu capek berjalan. Walam yajid Musa an-nasab hatta jawaza haitsu amarahu Allah, qala lahu fata ara'aita id awayna ila sakhrah fa inni nasitul hut.
Kata muridnya, ingat nggak ketika kita beristirahat di batu itu, ikan itu hilang di situ. Saya lupa ngasih tahu bahwa ikannya sudah hilang. Wa ma ansanihi illa syaitanu an adzkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba fakana lil huti saraban wa lahuma ajaban qala lahu Musa. Nah, ketika dikasih informasi bahwa ikannya hilang di titik tadi, di batu besar tadi, lalu Nabi Musa mengatakan dzalika ma kunna nabghi, itu tempat yang kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa, lalu kemudian keduanya balik lagi ke tempat itu, ditelusuri lagi jalan yang sudah dilewati 1 hari 1 malam itu, ya, balik lagi itu ke sana. Masya Allah ya. Padahal dari rumah sampai ke batunya aja kita nggak tahu tuh berapa hari. Dari batu sampai kemudian Nabi Musa lapar lagi itu sehari semalam. Masya Allah. Faraja'a yaqussani atharuhuma hatta intahaina ila sakhrah. Nah, ketika balik lagi ke batu itu, fa idza rajulun, muncul seorang laki-laki masjiyus bithaubin, bajunya lebar, melebarkan kainnya. Fasalima Musa faradda alaihi, lalu Nabi Musa memberikan salam, uluk salam, dan salamnya Nabi Musa dibalas. Faqala wa anni bi ardikas salam, ya. Membalas salamnya Nabi Musa. Qala, lalu Nabi Musa mengatakan ana Musa, memperkenalkan diri, saya Musa. Qala, lalu orang itu atau Nabi Khidir mengatakan, Musa Bani Israil, apakah kamu ini Musa yang dari Bani Israil itu? Qala na'am, iya, sayalah Musa yang dari Bani Israil itu. Ataituka litu'allimani mimma 'ullimta rusyda, saya datang kepadamu, saya mau belajar mimma 'ullimta rusyda, atas ilmu yang sudah kamu dapatkan. Qala, lalu Nabi Khidir menjawab, ya Musa, inni ala ilmin min ilmillah, apa yang saya tahu itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. 'Allamanihi Allahu la ta'lamu, saya tahu ilmu itu karena Allah ngasih tahu saya, dan ilmu itu tidak diajarkan kepadamu. Wa anta ala ilmin, begitu juga kamu punya ilmu yang saya tidak diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala atas ilmumu itu. Jadi Nabi Khidir mengatakan, saya punya ilmu yang kamu nggak tahu, tapi kamu juga punya ilmu yang saya juga nggak tahu. Lalu Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uk, boleh nggak saya ikut kamu, boleh nggak saya belajar sama kamu? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sudah dikasih peringatan sama Nabi Khidir, kamu nggak bakalan sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, ya. Fantalaqa yamshiyani ala sahilil bahr, terjadi diskusi, udah saya pokoknya siap untuk bersabar, yang penting saya ikut, yang penting saya bisa belajar dari kamu. Fantalaqa yamshiyani ala sahilil bahri, lalu kemudian keduanya berjalan menyusuri pantai. Famarrat bihima safinatun kallimuhum ayyahmiluhum. Nah, ketika mereka berjalan di tepi pantai, ada kapal, ya. Lalu pemilik kapalnya dilobi, ya, atau pegawai kapalnya dilobi supaya keduanya, yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Khidir, bisa ikut naik kapal tersebut. Fa'araful Khidir, ternyata orang yang di kapal itu kenal sama Nabi Khidir. Fahamaluhu bighairi nulin, akhirnya Nabi Khidir dan juga Nabi Musa naik kapal bighairi nulin, tanpa bayar, karena kenal orang dalam. Gitu. Kabeh-kabeh ini ana wong jero yo. Orang bayar gue. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Falamma raqiba fis safinati jaa usfur fawaqa'a ala harfis safinati fanaqara fil bahri naqratan aw naqrataini. Qala lahu al-Khidir ya Musa ma naqasa min ilmi wa ilmuka min ilmillah illa mithla ma naqasa hadzal usfur biminqarihi minal bahr. Ketika naik kapal, lalu ada burung kecil, ya, burung gereja gitu ya, manompret lah ya, di kapal itu. Lalu dia ngambil air menggunakan paruhnya, air lautan. Nabi Khidir bilang, hei Musa, ilmuku dengan ilmumu itu sedikit.
seumpama air yang diambil sama burung gereja tadi. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala seluas samudra. Ini penting pelajaran ini, ikhwah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tahu apa yang terjadi dengan kita. Nabi Khidir yang begitu cerdas, Nabi Musa juga yang begitu jenius. Keilmuannya itu hanya sekedar keilmuan paruh burung kecil aja. Sementara kekayaan keilmuan Allah Subhanahu wa taala seluas samudra. Lalu bagaimana dengan ilmu yang kita punya gitu ya? Dibandingkan Nabi Musa aja kita nggak ada apa-apanya. Bani Israel itu kan rata-rata pinter. Tapi ketika ditanya sama Bani Israel tadi, Nabi Musa, siapa yang paling pinter? Kata Nabi Musa, aku gitu. Tapi kata Nabi Khidir, ilmumu dan ilmuku kalau digabung itu nggak ada apa-apanya. Kayak baru burung gereja tadi ngambil air dari samudra yang begitu luas. Ya. Lalu kemudian Nabi Khidir adalah melakukan apa? Idh akhadhal fa'su fanaza'aluhan. Udah dikasih tumpangan, nggak bayar, kapalnya dirusak. Itu kan? Ibarat ada anak masuk sekolah, dikasih beasiswa, tapi ngerusak sekolah. Gimana Pak Bambang? Oh, mendidih ya? Itu kira-kira yang ditanyakan kan sama Nabi Musa begitu. Qala falam yafja Musa ila waqat waqa aluhan bil qudum faqala lahu Musa ma sana'ta? Apa yang kamu lakukan? Kata Nabi Musa. Enggak benar ini. Qaumun hamaluna bi ghairi nulin amatta ila safinatihim fa kharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imro. Kita dikasih tumpangan, nggak bayar, dirusak. Lalu kalau orang semua tenggelam bagaimana? Jawab Nabi Khidir adalah qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sobro. Di awal saya sudah bilang kamu nggak bakalan bisa, nggak bakalan kuat hidup sama aku. Gitu. Qala Nabi Musa kemudian sadar dan mengatakan la tu'akhidni bima nasitu wala turhiqni min amri usra. Ya, udahlah saya minta maaf bahasanya kayak gitu. Saya nggak ngulangin lagi. Fakanatil ula min Musa nisyanan. Falamma kharaja minal bahri marru bi ghulamin yal'abu ma'asibyan. Setelah keluar dari laut, keduanya ketemu sama anak kecil lagi main sama teman-temannya. Fa akhadhal Khidir bi ra'sihi faqala'ahu bi yadihi hakadha. Jadi si anak kecil itu dipegang kepalanya, lalu kepalanya atau lehernya dipotes, antara kepala sama lehernya terpisah. Nah, terpisah. Qala'a dia. Dipenggal gitu ya, tapi nganggone tangan Pak. Nek menggal nganggone bahasa benernya itu dipotel. Bahasa Indonesia ini apa Bu? Apa namanya, ngeri juga Nabi Khidir itu ya. Pakai tangan aja bisa potel. Wa au ma'a Sufyan bi atrafi asabi'i ka'annahu yaqtifu syai'an faqala lahu Musa. Lalu Nabi Musa nanya lagi, aqaltalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin. Kok bisa sih kamu ngebunuh anak kecil yang tidak punya dosa? Ngebunuh anak kecil yang enggak punya salah. Laqad ji'ta syai'an nukra. Ini enggak benar nih. Lalu dijawab sama Nabi Khidir, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Di awal saya sudah bilang kamu enggak bakalan siap. Kamu nggak bakalan kuat kalau ikut sama saya. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghtu min ladunni udhra. Kata Nabi Musa, saya minta maaf kalau sekali lagi saya protes sama jenengan, ya sudah kita pisah. Gitu ya. Fantalaqa, lalu keduanya berjalan lagi hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyan qadda ay ma'ilan aw ma'a biyadihi hakadha wa asyara Sufyan ka'annahu yamsahu syai'an ila fawqin falamma asma'a Sufyan yadhkuru ma'ilan illa marrah.
Jadi masuk ke dalam satu kampung dalam keadaan lapar, minta makan nggak dikasih, lalu ketemu sama rumah dan rumahnya nyaris mau roboh. Ya. Sama Nabi Khidir, rumah itu dibetulkan. Nabi Musa kemudian mengatakan, qala qaumun atainahum falam yat'imuna walam yudayyifuna amatta ila haitihim lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kita berada di satu kampung penduduknya pelit, kita minta makan nggak dikasih, minta makanan juga nggak dikasih. Gimana kalau seandainya kita minta upah dari rumah yang mau roboh dan kita betulkan itu? Minta upah supaya kita bisa makan. Kata Nabi Khidir apa? Qala hadza firaqu baini wa bainik. Inilah titik di mana kita harus berpisah. Ya. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Saya akan kasih tahu kamu rahasianya, apa hikmahnya dari kejadian-kejadian yang tadi itu. Nah, pada intinya ketika Nabi Khidir melubangi kapal, itu karena apa Bapak Ibu sekalian? Di depan ada raja, ada penguasa yang sukanya ngambilin harta kekayaan yang bagus-bagus, gitu ya. Ketika tadi ada anak kecil lagi main sama anak-anak, lagi main sama teman-temannya, dibunuh, kata Nabi Khidir, karena kalau anak ini nanti besar, dia bisa beling dan bisa mempengaruhi keimanan orang tuanya. Padahal sementara ini orang tuanya adalah orang yang soleh, orang yang baik. Lalu terkait dengan rumah yang mau roboh itu, kenapa dibetulkan? Karena di dalamnya ada harta, ya. Harta milik nenek moyangnya, harta milik orang tuanya dulu, dan karena orang tuanya dulu itu adalah orang tua yang soleh. Kata Nabi apa? Yarhamullahu Musa. Kata Nabi Muhammad mengomentari cerita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa. Laukana sobaro, kalau Nabi Musa mau sabar aja, nggak nanya aja, kata Nabi, laqassa alaina min amrihim, kita nggak tahu setelah itu ada kejadian-kejadian apa lagi. Ini kan tadi kan syaratnya cuman 3 kali gitu. Kalau Nabi Musa diam mungkin ada 100 kejadian yang menarik gitu ya. Tapi kan disitulah takdirnya, takdirnya cuman 3 aja. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir tadi? Yang pertama adalah bahwa kita ini perlu mencurahkan energi pada hal-hal yang memang jelas manfaatnya. Kenapa? Karena cerita tentang Nabi Khidir itu versinya banyak sekali. Nabi Khidir itu siapa? Ada yang bilang Nabi Khidir itu anaknya Nabi Adam. Ada yang bilang Nabi Khidir itu anaknya Qabil. Ada yang bilang Nabi Khidir itu dari Persia. Ada lagi yang bilang Nabi Khidir itu sampai sekarang masih hidup gitu. Makanya dulu masih ingat nggak ada sopo kayak wong sing sopo sih arane yo. Wong sing turut ndalan kae lho. Sing wonge pendek Joko sapa? Joko Kendil kayak kan dikirane ana sing nyira Nabi Khidir kayak. Saya gilingan ranya dengan yang begitu. Iya yang pakai caping itu gitu. Ini Nabi Khidir jangan-jangan maka dimuliakan dan lain sebagainya. Ada beberapa orang yang masih menganggap bahwa Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup. Itu nggak penting Bapak Ibu sekalian. Siapakah Nabi Khidir? Dari mana asalnya? Siapa orang tuanya? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Karena kalau seandainya itu penting buat kehidupan kita dan bisa diambil pelajarannya, pasti sama Allah Subhanahu wa taala diceritakan itu secara detail. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan, maka kaidahnya adalah ilmun la yanfa' wa jahlun la yadur. Kalau kita tahu itu semuanya, siapa Nabi Khidir, keturunannya siapa, lahirnya di mana, aslinya orang mana, dan seterusnya, kalaupun kita tahu ya nggak ada manfaatnya juga. Dan kalaupun kita nggak tahu, nggak ada maldorotnya juga. Gitu. Kalau ada maldorotnya, kalau ada manfaatnya, pasti sama Allah Subhanahu wa taala dikasih tahu. Sebagaimana siapa orang tuanya Nabi Isa itu sama Allah Subhanahu wa taala dikasih tahu karena di situ ada manfaatnya. Siapa bapaknya Nabi Ibrahim itu dikasih tahu karena di situ ada manfaatnya. Siapa anaknya Nabi Nuh di situ dikasih tahu karena ada manfaatnya. Nah, ketika Nabi Khidir itu dibuat majhul sama Allah Subhanahu wa taala, memang justru kemajhulannya itulah
kita bisa mengambil kemanfaatan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pelajarannya adalah soal tawadhu. Kalau Nabi Musa sama Nabi Khidir itu lebih pintar mana? Kalau dari hadis yang tadi, Nabi Musa sama Nabi Khidir lebih cerdas mana? Nabi Khidir kan? Karena awalnya kan Nabi Musa bilang, siapa yang paling pintar? Saya, kata Nabi Musa. Lalu ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lebih pintar daripada kamu. Berarti Nabi Khidir lebih pintar. Tapi siapa yang lebih hebat? Kalau yang lebih hebat jelas Nabi Musa. Jadi kita perlu membedakan Bapak Ibu sekalian antara orang hebat dengan orang pintar gitu. Orang itu disebut hebat karena banyak titik-titik di mana dia itu bagus gitu. Kalau ada nilai 100, 99, 90 gitu. Di sisi ini dia bagus, sisi ini dia bagus, sisi ini bagus, sisi ini bagus. Maka dia disebut orang hebat. Nah, Nabi Khidir itu di atasnya Nabi Musa itu hanya sekedar soal keilmuannya saja. Nabi Musa itu kan luar biasa. Oleh Allah Subhanahu wa taala jelas disebut sebagai rasul. Oleh Allah Subhanahu wa taala jelas digolongkan sebagai ulul azmi. Ulul azmi kan ada 5. Siapa aja itu? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim ya? Ya, udah suka sebut semua ya. Oke. Iya kan? Bahkan Nabi Musa itu oleh Allah Subhanahu wa taala punya titel khusus. Titelnya apa? Kalimullah gitu. Itu nggak dikasih sama nabi-nabi yang lain gitu. Tapi dengan begitu banyaknya kehebatan, titelnya tergolong sebagai ulul azmi, ternyata Nabi Musa mau belajar sama Nabi Khidir. Yang secara kehebatan itu di bawahnya Nabi Musa. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita ini menjadi orang hebat misalkan, atau kita merasa hebat, nggak ada salahnya kita belajar dari orang lain. Pasti karena kita ada titik-titik di mana kita itu lemah, gitu ya. Misalkan saya tahu tentang akikah gitu kan. Akikah itu kan isinya banyak. Ada beras, ada kambing, ada bumbu, ada kompor, ada dapur dan lain sebagainya. Tapi kalau soal kentang, Mas Fatoni lebih tahu daripada saya. Soal kentangnya, maka saya kalau nanya kentang sama Mas Fatoni, boleh gitu. Nggak ada masalah. Pak Bambang misalkan hebat, sudah lama menjadi kepala sekolah gitu. Tapi nggak ada masalah kemudian nanya sama guru tertentu yang mungkin dia lebih paham tentang 1 dan 2 hal gitu. Bukan berarti ketika kita itu sudah berada di satu puncak tertentu lalu kemudian orang lain itu kecil, enggak. Pasti ada sisi-sisi di mana kita bisa belajar dari orang lain. Ketika kita menjadi orang tua Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar dari anak-anak gitu. Anak kita. Karena ada sesuatu yang barangkali kita ketinggalan soal masalah zaman, soal masalah teknologi dan lain sebagainya. Ya, ketawaduan itulah yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada kita semuanya. Lalu selanjutnya pelajarannya adalah bahwa ilmu itu didapat dengan masyaqqah. Ilmu itu didapat dengan kerja keras. Tadi sudah kita bahas ya. Kita nggak tahu itu Nabi Musa dari rumah sampai ke batu itu jalan kaki berapa lama. Ketika di batu ikannya lompat. Lalu ketika lompat nggak tahu bahwa ikannya lompat di situ. Jalan lagi sampai sehari semalam. Lalu Nabi Musa lapar sampai mengatakan tuh, kata Nabi Musa, atina ghoda'ana laqad laqina min safarina hadza nasoba. Ayo makan-makan, bilang sama muridnya. Udah capek nih, udah lapar. Saya nggak bisa bayangin Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa yang begitu kuat aja sampai lapar loh. Padahal kan kuat luar biasa Nabi Musa itu. Ngantem orang aja bisa langsung tewas kan ya, langsung mati. Kan kuat banget. Tapi dalam mencari Nabi Khidir itu Nabi Musa sampai kelaparan, sampai kecapean. Nah, ilmu didapat dengan cara begitu. Karenanya Imam Bukhari itu demi satu hadis dia keliling dunia beliau untuk mencari satu hadis. Imam Syafi'i Bapak Ibu sekalian sholat subuh
itu dengan menggunakan wudhu sholat isya. Berarti itu artinya apa? Beliau sholat subuh, tapi ketika mau sholat subuh itu beliau nggak wudhu lagi karena masih punya wudhu sholat isya. Artinya apa itu berarti? Nggak tidur gitu, nggak tidur. Imam Syafi'i itu nggak tidur. Padahal Imam Syafi'i itu cerdas luar biasa. Tapi tetap aja dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu itu sampai nggak tidur. Saya dulu sering diceritain sama bule-bule saya, sama mbah saya. Saking cerdasnya Imam Syafi'i itu, Bapak Ibu sekalian, saking cerdasnya Imam Syafi'i, beliau kalau pergi ke pasar itu telinganya disumpel. Kenapa? Kenapa disumpel? Hah? Ah itu. Karena Imam Syafi'i itu sekali denger, inget beliau, hafal. Coba jenengan mau sing tak ceritanya di awal saya gilingan pora. Angel penting. Imam Syafi'i itu begitu, makanya kalau ke pasar kemana ditutup telinganya. Nanti ada orang bilang apa, hafal. Orang bilang apa, hafal. Orang bilang apa, hafal. Tapi itu ternyata Imam Syafi'i dalam mencari ilmu, mengurai satu masalah, itu semalaman sampai subuh nggak tidur. Lalu bagaimana dengan kita semuanya ini? Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala seringkali menguji kita itu dengan ujian yang kecil untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian. Tentu karena itu ujian bagi kita besar banget. Tapi karena ilmu Allah Subhanahu wa taala seluas samudra, bagi Allah Subhanahu wa taala ujian yang saya kasih meskipun itu bagimu kelihatannya besar, itu justru untuk menyelamatkan satu musibah yang lebih besar lagi. Kan tadi pelajarannya begitu. Kenapa Nabi Khidir ngerusak kapal? Karena di depan ternyata ada musibah yang lebih besar. Kenapa Nabi Khidir ngebunuh anak kecil yang tidak berdosa? Karena di depan sana ada musibah yang lebih besar. Kita perlu percaya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu Allah terhadap diri kita ini jauh lebih Allah tahu daripada diri kita sendiri. Maka kita perlu menerima takdir yang Allah gariskan. Kita perlu menerima cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita, karena kita yakin bahwa ini untuk menjaga kita dari satu musibah yang jauh lebih besar. Kalau kita nggak terima, Bapak Ibu sekalian, itu penyakitnya juga di kita juga nanti. Orang bisa kena penyakit dalam, itu kan karena dia salah satunya terlalu mikirin hal-hal yang seperti itu gitu. Tidak ridho, tidak menerima, dia pikirin, dia nggak lepasin itu, dia nggak ridho terhadap itu, dia masih marah, dia nggak ngasih pemaafan, jadinya penyakit, bisa kanker, bisa apa dan lain sebagainya. Sifat dunia ini, Bapak Ibu sekalian, kalau dunia ini kita disuruh bedain ya antara yang baik sama yang buruk, itu kita mudah itu untuk menerimanya, untuk mengambil keputusannya. Oh yang ini baik, oh yang ini buruk. Ngambil keputusan itu lebih mudah. Tapi seringkali dunia ini ngasih kita dua pilihan, yang dua-duanya ini bisa jadi sama-sama baik. Dua pilihan yang bisa jadi dua-duanya sama-sama buruk. Itu kan yang berat. Kalau satu baik, satu buruk, kita lebih mudah untuk mengambil keputusan. Tapi kalau dua hal ini sama-sama buruk, kita pilih yang mana ya? Dua hal ini sama-sama baik, kita pilih yang mana ya? Dan seringkali dunia ngasih kita pilihan yang seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tahu gitu. Udah terima aja. Sebagaimana misalkan ada seorang dokter kandungan, dia dihadapkan pada dua pilihan. Dokter kandungan, dia harus menyelamatkan si bayi yang belum lahir atau menyelamatkan nyawa ibunya.
Ini kan pilihan yang sulit, gitu ya. Ada seorang karyawan misalkan, dia mau tetap kerja di situ, ya, tapi dengan resiko lingkungan kerjanya toksik, atau dia keluar, gitu. Ketika keluar mungkin dia mendapatkan kelegaan, tapi dia nggak bisa mencukupin untuk kebutuhan dia dan keluarganya. Ini kan dua pilihan yang susah. Ada seorang istri, dia harus bersabar sama kekasaran suaminya, atau milih yang mana? Ada juga seorang suami mau sabar sama istrinya, atau mau pilih yang mana gitu. Bisa jadi ketika dia memilih satu keputusan, oh ternyata keputusan ini akan berdampak kepada maldorot yang lebih besar. Akhirnya kan bingung. Disitulah peran kita sebagai seorang muslim untuk selalu menerima takdir apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita perlu percaya bahwa Allah itu memiliki ilmu yang jauh lebih luas. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pelajarannya adalah bagaimana cara kita beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Khidir tuh ngajarin kita adab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adabnya apa? Adabnya adalah kalau ada satu keburukan terjadi, itu dinisbahkan karena saya yang melakukan. Kata Nabi Khidir begitu. Tapi kalau ada kebaikan yang terjadi, Nabi Khidir menisbahkan bahwa kebaikan itu terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mirip-mirip kiai-kiai, ustadz-ustadz ceramah kayak sih. Kalau ada kebaikan maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada keburukan maka itu datangnya dari saya secara pribadi gitu. Nah, kira-kira begitu. Itu yang dilakukan sama Nabi Khidir. Bahasa Nabi Khidir ketika ngerusak kapal itu menurut jenengan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Bahasa Nabi Khidir adalah fa'aradtu an a'ibaha, karena saya pengen ngerusak kapal itu. Padahal Nabi Khidir melakukan pengerusakan kapal itu atas perintah Allah, bukan? Atas perintah Allah. Tapi Nabi Khidir karena adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menisbahkan kerusakan itu kepada dirinya. Adab. Tapi kemudian soal anak kecil tadi, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Kan kata Nabi Khidir, ini memang tak bunuh, supaya nanti orang tuanya tetap baik. Kan ada dua, ada keburukan yaitu membunuh anaknya, tapi ada kebaikan masa depan orang tuanya tetap berada dalam keimanan. Makanya kata Nabi Khidir apa? Fa'aradna ayyubdilahuma, kata Nabi Khidir, kami pengen gitu. Inilah keinginan kami. Kami itu maksudnya saya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yang ngebunuh, kalau Allah pengennya nanti agar orang tuanya tetap dalam keadaan iman, toh nanti juga diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seorang anak yang jauh lebih soleh. Karena kan nanti orang tuanya melahirkan lagi, punya anak lagi sebagai gantinya. Nah, karena di situ ada plus dan minus, bahasa Nabi Khidir adalah fa'aradna. Tapi ketika Nabi Khidir, Bapak Ibu sekalian, membetulkan rumah yang mau roboh, itu kan kebaikan. Ada rumah mau roboh, dibenerin. Bahasa Nabi Khidir apa? Fa'arada rabbuka. Ini adalah keinginan Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal baik Nabi Khidir itu merusak kapal, membunuh anak, membenarkan atau membetulkan rumah yang rusak, itu kan ketiga-tiganya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi adabnya Nabi Khidir begitu. Dan ini adalah adab para nabi, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita bisa mempraktekkan ini, bisa menghayati ini, agaknya hidup kita juga bisa lebih tenang. Ada keburukan-keburukan, ada kegagalan-kegagalan, introspeksinya ke diri kita. Oh, jangan-jangan saya melakukan kesalahan, jangan-jangan saya melakukan kekeliruan dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara begini, mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqani wa huwa yahdin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang sudah menciptakan saya, dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada saya. Menisbahkan penciptaan dan menisbahkan pemberian petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kasih saya makan dan yang kasih saya minum. Dinisbahkan makan dan minum itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian khitabnya berganti.
Cara bicaranya Nabi Ibrahim berganti. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan kalau saya sakit, maka Allah lah yang memberikan kesehatan, kesembuhan. Semestinya kalau di luar Al-Quran, dan ini kalau bukan Nabi, bahasa Nabi Ibrahim adalah wa idza amradoni fahuwa yashfini. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala ngasih saya penyakit, maka Allah lah yang menyembuhkan saya. Tapi ketika berbicara soal penyakit, Nabi Ibrahim nggak mau menisbahkan penyakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim, kalau saya sakit dan sakit itu gara-gara saya, maka Allah lah yang akan menyembuhkan. Maka Nabi Ibrahim menisbahkan keburukan itu kepada dirinya. Kalau ada kebaikan-kebaikan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwa penjagaan terbaik, asuransi terbaik untuk anak-anak kita itu bukan harta warisan, tapi adalah kesolihan, tapi adalah ketakwaan. Tadi ada rumah mau roboh, dibenarkan sama Nabi Khidir. Alasan Nabi Khidir apa? Karena orang tuanya orang soleh. Abuhuma soliha. Dulu orang tuanya itu orang soleh. Bapak Ibu sekalian, ahli tafsir mengatakan bapak di sini itu bukan bapaknya langsung. Itu ada anak saya, maka bapak itu saya. Enggak, tapi bapak nomor 7. Berarti apa itu? Si anak itu adalah 7 turunannya gitu. Keturunan ke-7 yang soleh itu adalah mbah-mbahnya dulu. Bapak, simbah, buyut, apa mana Pak? Hah? Sanggah, nah, terus katuk siwur, terus terus pokoknya gue sing soleh gue itu bapakane, tapi bapak sing nomor 7 gue. Ternyata efek dari kesolihan itu bisa sampai ke 7 turunan. Bisa sampai ke 7 turunan. Maka bukan harta warisan Bapak Ibu sekalian. Penjagaan terbaik adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak cucu kita itu dengan kesolihan kita. Bisa jadi sekarang kita terhindar dari malapetaka, bisa jadi sekarang hidup kita lebih nyaman, bisa jadi sekarang kita terhindar dari musibah, mara bahaya, nggak kena longsor, nggak kena apa. Itu bisa jadi karena kesolihan entah itu mbah kita, entah itu buyut kita, entah itu siapa. Karenanya ada seorang khalifah mau dilantik. Lalu datang seorang kiai, si khalifah ini bilang, "Aidni, tolong kasih saya nasihat." Lalu kiai ini bilang, "Bima sami'tu am bima ra'ait?" Kamu mau saya nasihati dengan yang saya dengar atau dengan yang saya lihat? Lebih kuat mana Pak? Yang saya dengar. Kalau yang saya dengar berarti cari. Tapi yang saya lihat berarti dia ngelihat secara langsung. Maka si khalifah yang mau dilantik itu mengatakan, bal bima ra'ait, nasihati saya dengan apa yang pernah kamu lihat. Maka kiai ini bilang, saya sebelum kamu pernah menemui 2 khalifah. Pernah ketemu sama 2 khalifah sebelum kamu. Yang pertama namanya Umar bin Abdul Aziz, dan yang kedua namanya adalah Hisham bin Abdul Malik. Dua-duanya sama khalifah. Lalu kiai ini bilang, Umar bin Abdul Aziz anaknya ada 11. Anaknya ada berapa Pak? Kalau jenengan saya urung 11 kurang. Tapi aja tako Umar bin Abdul Aziz bojone piro? Apa gitu? Umar bin Abdul Aziz anaknya ada 11. Ketika beliau meninggal, harta warisannya berapa? 18 dinar. 18 dinar. Anaknya ada 11. Dari 18 dinar itu untuk beli kafan, untuk beli kain kafan itu 5 dinar. Untuk ngurusin pemakamannya 4 dinar. Sisanya berapa? Sisanya 9. 9 dinar itulah yang dibagi-bagi ke ahli warisnya. Sekarang 1 dinar berapa Pak? Hah? Katakanlah 5 juta gitu ya. 1 dinar 5 juta. 5 juta kali berapa tadi? Kali 9. Berarti berapa? 45 juta. 45 juta dibagi 11. Berarti satu anaknya dapat berapa? Kira-kira 4 juta. Gelem ora jenengan? Entuk warisan cuma 4 juta.
anak khalifah malah kan. Warisannya cuman 4 juta, anggota dewan cok punjul nek mati kuwi yo. Lagi khalifah warisannya cuman 4 juta, anggota dewan cok punjul deh patang. Mbok kabeh tah matine ngobrol ora ngerti kabeh. Nah, lalu kemudian si kiai ini bilang ada lagi seorang khalifah namanya adalah Hisham bin Abdul Malik. Anaknya juga sama, anaknya juga 11. Ketika Hisham bin Abdul Malik ini meninggal, anaknya itu dapat warisan berapa? Dapat warisan adalah alfi dinar, 1000 dinar. 1000 ki piro? 1 juta. 1 juta dinar. Anaknya Umar bin Abdul Aziz tadi berapa? Per anak. Angel kan ngitungnya kan? 11 dibagi songo mau kan gitu ya. 11 dibagi 9 itu berapa? Kan anaknya 11. Harta warisannya cuman songo, berarti sawong untuk piro Mas? 0, sementara anaknya Hisham bin Abdul Malik 1 juta dinar. Apa kata kiai ini? Setelah kedua orang ini meninggal, saya ngelihat anaknya Umar bin Abdul Aziz pernah bersedekah dengan 1000 ekor kuda perang sekali duduk. Kayak jenengan lagi aku sih ngomong tentang Palestina, teman-teman jenengan angkat tangan. Aku Pak infak 1000 kuda perang. Kudane Prabowo piro Pak? Tekane. Ono 2 miliar, ono 3 miliar. Nek 1000 berarti piro? 3000 miliar. 3000 miliar ki 3 triliun duduk, hah? 3 triliun, Pak. 3 triliun, Pak. Sekali infak kok gitu, Pak. 3 triliun. Sementara anaknya Hisham bin Abdul Malik yang tadi itu dia dapat harta warisan berapa? 1 juta dinar, itu ngantri BLT. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.